Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kartini SPD, mahasiswa di LPTK Universitas IPET Semarang dengan program studi bimbingan konseling. Dengan ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor NIP 93251103-115. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi merencanakan cita-cita yang akan dilaksanakan praktek uji kinerja di SMP Negeri 2 Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Nah, ini aku mau cerita ya. Sebelumnya sebelum melaksanakan kegiatan kita doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa silakan maju ke depan. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Sebelumnya Ibu akan melihat kerapian dan kebersihan kelas kita. Coba lihat pakaian anak Ibu, udah rapi belum? Lihat atributnya. Nah, sekarang coba lihat kiri kanan, adakah sampah yang di kelas kita? Coba kalau ada sampah yang di kelas kita, buang pada tempatnya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari kehidupan agar belajar anak-anak Ibu lebih nyaman, ya kan? Ya, kita sudah bersih kelas kita. Sebelum melaksanakan kegiatan anak Ibu, mari kita buat peraturan saat kita mau belajar. Pertama, ketika belajar, kita jangan ada yang berbicara. Kedua, ketika Ibu menjelaskan materi pembelajaran, anak Ibu harus fokus. Tiga, jika anak Ibu ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Saya Bu, baru bertanya. Ya, sekarang sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kita ice breaking ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Tepuk 5P. Proyek, membuat, profil, belajar, Pancasila. Oke. Ya, pinter. Masih semangat? Masih. Sekarang Ibu akan bercerita tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah layanan bantuan dasar dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok siswa atau satu rombongan belajar bersama di dalam kelas. Misalnya, untuk membantu perkembangan pribadi, sosial, karir, dan melalui informasi dan kegiatan yang terstruktur. Itu tujuannya. Dan sekarang kita akan melaksanakan cara merencanakan pembelajaran untuk anak-anak Ibu semua. Kita sekarang akan menyaksikan tampilan video kita. Menampilkan video ini, Ibu mau bertanya pada anaknya, kemarin kita pelajaran apa anak-anak? Bullying. Boleh nggak kita bully kawan kita? Apa aja itu? Tidak Boleh mengejek, tidak boleh menghina iya, apalagi? Menghina. Iya, nggak boleh kita ngejek-ngejek teman, memukul, mencela, ya kan? Lihat video ini. Bukan kembali pilihan-pilihan signifikan yang kalian ambil dalam hidup kalian. Misalnya nih, waktu pilih jurusan kuliah atau pilih mau berkarir di bidang apa. Sedikit banyak kalian pasti sadar kan bahwa pilihan-pilihan itu yang mengambil peran penting dalam hidup kalian sampai detik ini. Andai dulu memilih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja hidup lo? Gue rasa sih enggak ya. Begitu juga soal pilihan bidang karir. Nah, pertanyaan besar gue adalah, apa sih motivasi kalian milih hal-hal tersebut? Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau jangan-jangan karena keadaan atau karena ikutin kata orang aja gitu? Orangnya bisa macam-macam ya, bisa orang tua, bisa teman, bisa tetangga gitu kan. Dan buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi sendiri, kalian merasa puas gak sih sama hidup kalian sekarang? Atau ya rasa ada yang kurang aja gitu dalam hidup? Tapi kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Kalau iya, tenang aja. Kalian ada di video yang tepat. Simak video sampai habis, dan gue janji pandangan gue soal hidup nih bakal berubah. Ya, coba Ibu mau bertanya. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau cerita sedikit soal seorang temen gue, sebut saja namanya Elis. Elis ini pintar banget, salah satu orang paling pintar yang gue kenal di dalam hidup gue. Dan yang mikir Elis ini pintar bukan cuma gue by the way. Semua teman sekolah Elis itu setiap tahun itu tuh sadar
bahwa prestasi paling tinggi yang bisa mereka raih di sekolah adalah jadi peringkat 2. Kenapa? Karena udah pasti peringkat 1-nya adalah Elis. Nah, karena terbiasa dianggap pintar sejak kecil, semua orang tuh jadi punya opini yang sama soal Elis. Elis, lu kan pintar, jadi dokter aja ya dunia. Mulai dari orang tua, teman, guru, dan semua orang di Elis bilang hal yang sama. Kamu pintar, jadi dokter aja lah. Dan ketika di SMA, terus waktunya gue daftar universitas, ya karena semua orang di hidup Elis itu jadi dokter, ya Elis daftarlah ke fakultas kedokteran negeri paling susah se-Indonesia. Dan terus, ya pintar kan? Ya masuk. Dan di sana pun ternyata tidak berubah. Dia tetap jadi orang paling pintar di sana. Sejak zaman kuliah juga sama kayak sebelumnya. Wah, lu kan pintar, begitu lulus langsung spesialis aja ya. Dosennya ngomong gitu, temennya ngomong gitu, semua ngomong gitu. Tapi yang terjadi adalah begitu Elis lulus dan dia jadi dokter, terus masukkan ke usia-usia quarter crisis. Nah, Elis tuh mulai galau nih soal identitas dan tujuannya. Karena terlepas jago apapun dia di dunia itu, di dunia medis ya, dia tuh nggak segitu menikmatinya sebetulnya. Tapi kalau ditanya, lah emang kalau bukan jadi dokter, lu tuh mau jadi apa? Jadi nggak bisa jawab juga gitu. Kenapa dia nggak bisa jawab? Karena hidup dia sejak dia kecil sampai ke titik itu, orang tuh nggak pernah nanyain dia tuh maunya apa. Orang cuma komen aja, lu harus jadi dokter deh. Tapi nggak ada yang nanya, emang mau jadi apa sih? Semua orang terlalu sibuk mengatakan ke Elis soal dia sebaiknya ngapain sama hidupnya, dan nggak pernah ngasih ruang buat Elis mikirin hidupnya tuh mau dibawa kemana sih. Tapi udahlah, meskipun masih galau soal apa yang sebetulnya dia mau, Elis tetap melanjutkan hidupnya sesuai dengan apa yang orang bilang soal dia. Dia daftar program pendidikan spesialis. Lagi-lagi dia pilih program spesialis paling susah buat dimasukin se-Indonesia. Dan lagi-lagi dia berprestasi luar biasa. Tapi kali ini beda. Apa bedanya? Karena kali ini nih, Elis udah mulai sadar bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya dia yang bisa bahagia, bisa sukses, tanpa harus menjalani kehidupan seperti yang dia jalanin. Dan pendidikan spesialis itu berat banget by the way, karena fisik dan mental itu luar biasa, hampir setiap hari. Terus, buat Elis ya, yang sebetulnya nggak gitu sukanya sama dunia medis, ini tuh berat. Pertanyaan-pertanyaan tuh mulai muncul di kepala dia. Apa iya aku harus menjalani ini semua? Apa iya cuma ini satu-satunya jalan? Semakin hari pikiran-pikiran kayak gitu semakin menghantui Elis. Dan ketika dia ngobrol sama teman-temannya pun, ternyata banyak kita mengalami hal yang serupa. Yes, ternyata banyak orang yang mengalami ini. Orang-orang yang menjalani hidup yang nggak segitu memuaskannya. Tapi kita tahunya hidup tuh kayak gini. Nah, sampai suatu ketika ya, buat orang-orang yang mengalami kejadian kayak gini, kita akan tiba di sebuah persimpangan besar. Pilihan kita adalah antara kita melanjutkan hidup seperti ini dan menerima segala ketidaknyamanan ini, atau kita keluar dan mencari sendiri apa yang sebetulnya bisa bikin kita bahagia di luar dari ekspektasi orang lain akan kita. Sejauh gue tahu, Elis itu sempat ambil di saat itu. Namun pada akhirnya dia mengambil keputusan berani untuk keluar dari pendidikan spesialis dan mencoba mengeksplor dunia di luar sana. Dia keluar dari semua ekspektasi orang soal dia dan membangun ulang identitasnya dari awal. Terlepas dari sekian kilogram keringat dan entah berapa rupiah yang sudah pernah dia keluarkan. Berat banget. Tapi pada akhirnya setelah mencoba berbagai hal baru di luar dunia medis, Elis berhasil menemukan sebuah hal yang sangat dia sukai. Dan meskipun gak langsung jadi yang paling pintar kayak sebelum-sebelumnya, kehidupan barunya itu memberikan dia kebahagiaan yang gak pernah dia temui sebelumnya. Nah, konsep ini suka gue sebut sebagai memenjarakan pikiran. Dan ini mungkin gak hanya dialami oleh Elis, tapi juga lo yang nonton video ini. Memenjarakan pikiran ini berbentuk banyak hal. Tapi salah satu yang kelihatan adalah ketika kita memilih sebuah pilihan dan menjalaninya, karena kita ngerasa kayaknya gak ada pilihan lain aja gitu. Jadi, lo bisa aja terjebak di sebuah jurusan atau sebuah pekerjaan yang sebenarnya lo gak suka. Tapi lo tetap jalanin karena lo gak tahu. Karena lo mikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa lo tempuh. Padahal kan sebenarnya nggak gitu kan. Sebenarnya opsi lain itu ada. Kadang pertanyaannya adalah, apakah kita mau ngambil opsi lain itu? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kadang kita ngerasa seolah-olah tuh nggak ada opsi lain buat kita? Alasannya tuh ada macam-macam, tapi gue bisa singkat dari 3 hal besar sih yang paling sering. Apalagi setelah tadi kita sempat bahas cerita soal Elis gitu kan. Pertama, yang paling sering adalah adanya tekanan dari lingkungan atau orang sekitar. Kayak Elis gitu kan, kalau dia pintar semua orang bilang, udah kamu jadi dokter aja gitu. Ya udah dia daftarnya dokter. Kemudian lulus jadi dokter, ya udah. Semua orang bilang, oh pintar jadi spesialis aja gitu. Ya udah lulus jadi spesialis gitu kan. Nah,
tekanan dari luar ini sebenarnya wajar banget buat bikin kita ngerasa seolah-olah kayak nggak ada opsi lain gitu buat melakukannya. Padahal sebelumnya ada aja opsi itu. Kedua, ini nyambung sama poin pertama sih. Karena adanya tekanan dan pengaruh dari luar diri, kita tuh jadi khawatir kalau kita mencoba mengambil opsi lain, kira-kira lebih baik atau lebih buruk ya? Gimana kalau ternyata lebih buruk? Nah, misalnya nih, ganti jurusan kuliah gitu kan, itu pasti bikin khawatir, bikin cemas. Karena ya banyak aja kan yang perlu dipikirin, dipertimbangin lagi, dilakuin lagi. Tapi itu bukan berarti semua itu nggak bisa disortir dan direncanakan ulang. Nah, terakhir, kadang kita emang nggak tahu aja opsi lain itu ada. Sehingga kadang ngerasa kayak, kalau gue nggak jalanin ini, ya gue manusia yang nggak bener aja gitu. Manusia tuh benernya kayak gini hidupnya, kayak gini pilihannya, atau pikiran-pikiran lain. Nah, tapi biasanya nih, pas kita sadar kalau opsi lain itu ternyata ada, dan kita penasaran nih buat coba cari tahu opsi itu, biasanya kita akan terdorong buat explore. Intinya, dengan lo tahu bakal selalu ada opsi lain di segala hal yang lo ambil, lo bakal lebih terbuka dan aktif buat explore opsi-opsi yang sekiranya lebih cocok buat lo. Ini juga sebenarnya bisa berlaku sebaliknya. Karena lo terbuka dan aktif eksplorasi, lo bakal paham dan sadar bahwa opsi lain itu akan selalu ada. Nah, pertanyaan besarnya, opsi lainnya cocok sama lo atau enggak? Ya kan? Nah, pertanyaan besar sih sebenarnya, karena jawabannya itu udah ada, yaitu kenali dulu gitu kan, lo tuh maunya apa, sukanya apa. Paling penting adalah punya tujuan hidup dulu gitu. Kenapa balik lagi soal tujuan hidup? Karena kalau opsi itu baik atau enggak buat kita, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Kita juga kan yang bakal jalanin gitu kalau kita ambil. Kalau dari mana coba sebuah opsi itu baik atau buruk? Lo baru bisa bandingin dua opsi. Kalau lo tahu tujuan itu apa, tinggal dilihat kan mana yang lebih fit sama tujuan lo. Nah, kalau sampai sini lo jadi makin bingung sama apa yang lo mau, siapa diri lo, dan apa yang jadi tujuan diri lo, it's okay. It's okay, serius. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, mengenai apa yang diceritakan di video kita ini, merancang cita-cita. Sekarang Ibu mau tanya, apakah anaknya mempunyai cita-cita? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru. Coba siapa yang mau jadi dokter? Iya. Nah, kalau kita mau jadi dokter, kita harus lebih giat belajar dan harus rajin belajar, fokus dengan materi yang kita diberikan oleh gurunya. Misalnya, kalau kita menjadi dokter, kita harus menguasai bidang biologi. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan tentang pengertian cita-cita. Apa itu yang dimaksud dengan cita-cita? Keinginan, harapan, ataupun tujuan yang diinginkan, yang dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Karena cita-cita seringkali berkaitan dengan masa depan kita. Misalnya, karir, pendidikan, dan pencapaian tertentu. Untuk memiliki cita-cita, kita dapat memberikan motivasi dan arahan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menggapai cita-cita kita? Nah, kalau kita menggapai cita-cita kita harus memiliki motivasi yang tinggi dan belajar dengan giat dari sekarang. Jadi setiap cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam hidup kita, dan seringkali merupakan tujuan jangka panjang. Jauh hari lagi kan anaknya udah ada cita-cita kan? Jadi kalau kita udah jauh hari lagi kita ada cita-cita, kita harus giat belajar, harus fokus dengan pelajaran yang kita tuju, dan tetapkan lagi dengan terukur dan spesifik. Untuk merencanakan cita-cita, pertama, satu, tetapkan tujuan yang jelas dan yang terukur. Dua, membuat rencana yang bertahap. Tiga, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Empat, membangun jaringan. Lima, menjaga motivasi dan semangat. Dan langkah-langkah apa aja anak yang untuk menentukan cita-cita itu? Pertama, mengenali diri kita sendiri dulu. Baru termasuk kita ada minat, ada bakat untuk memilih cita-cita. Mampukah kita menjalani cita-cita tersebut? Kalau kita mampu, ya kita jalanin. Itu pun harus kuasai bidang studi kita. Misalnya kayak tadi ya kan, kepengen jadi dokter, ya kita harus menguasai pelajaran biologi, ya kan? Nah, udah itu
melanjutkan cita-cita kita tersebut? Tidak kan? Nah, sekarang ibu mau bertanya lagi kepada anaknya, apa itu artinya cita-cita? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Cita-cita adalah keinginan, harapan, atau tujuan yang diinginkan dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Ya, kalau kita ingin mencapai cita-cita itu, kita harus ngapain? Harus giat belajar, karena harapan kita satu-satunya giat belajar dan diiringi dengan doa. Kalau kita ada dukungan dari orang tua, dari teman, kamu harus jadi dokter, harus jadi polisi. Tapi kita kalau tidak mampu, tidak rajin belajar, mungkinkah kita bisa mencapai cita-cita tersebut? Ya kan? Nah, makanya kita harus rajin belajar. Ya, ibu mau tanya lagi. Agar dapat menggapai cita-cita itu, bagaimana ya? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, kalau kita ingin memiliki atau menggapai cita-cita itu, kita harus memiliki motivasi yang tinggi, belajar lebih giat lagi dari sekarang. Paham? Ya. Ibu tanya lagi, bagaimana merencanakan cita-cita tersebut? Ya. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Ya. Membuat rencana bertahap. Ya. 3. Menjaga motivasi. 4. Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. 5. Membangun jaringan. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kalau kita ingin merencanakan cita-cita itu, harus tetapkan tujuan kita dulu. Apa tujuan kita yang mau kita pilih? Habis itu harus spesifik ataupun terukur. Yang kedua, kita buat tahapan, rencana tahapan kita apa? Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita membangun jaringan. Yang kelima, kita menjaga motivasi dan tetap semangat. Ya, pintar anaknya. Sekarang kita buat kelompok ya. Oke, tenang, meja buat kelompok. Balik lagi. Dan yang dibawa represi diri. Sudah paham? Paham.
kita apa, nama kita, kegiatan yang paling sering dilakukan di waktu luang. Misalnya di waktu luang kita itu pulang dari sekolah, apa kegiatan kita sehari-hari. Potensi diri, kemampuan atau kelebihan yang dimiliki anaknya. Misalnya hobinya itu kelebihan diri, apa yang dimiliki oleh anaknya. Mata pelajaran apa yang disukai. Habis itu yang ketiga, prestasi apa yang pernah diraih anaknya. Cita-citanya misalnya mau jadi apa cita-citanya. Ya kan, yang pertama cita-cita yang ingin saya capai apa. Misalnya jadi pak polisi, jadi dokter, jadi ibu guru. Kan banyak, jadi pengusaha. Ada kan? Habis itu alasan apa yang membuat kita memilih cita-cita tersebut? Alasannya apa? Kenapa anaknya bisa memilih jadi polisi? Karena jadi polisi itu untuk menjaga keamanan lalu lintas. Nah, habis itu langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Semenjak kita dari SMP, langkah apa yang kita miliki, yang harus kita tuju, yang harus kita lakukan sejak SMP? Hambatan, kesulitan yang mungkin saya hadapi. Hambatannya misalnya atau orang tua yang ekonominya tidak mampu, atau memang keluarga kita rame karena orang tua kita tidak mendukung, ya kan? Yang ketiga, cara mengatasi hambatan tersebut. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Hambatan bila anaknya tidak bisa menuju cita-cita tersebut. Yang keempat, dukungan yang dibutuhkan dari guru atau teman atau orang tua. Terakhir, refleksi diri, tuliskan satu kalimat motivasi untuk diri kamu sendiri agar tetap semangat meraih cita-cita. Boleh dilanjutkan.
Kesulitan yang menghambat kita mencapai cita-cita, misalnya ya kan, dari orang tua. Jawaban ibu udah ada yang selesai? Sekarang coba setiap kelompok anaknya bacakan kesimpulan yang telah anak buat pekerjaan yang ibu berikan. Yang satu, ayo kelompok yang mana dulu boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 LKPD Bimbingan dan Konseling. Tema merencanakan cita-cita. Nama siswa Salsabila Aryani, kelas 1 SMP, tanggal 6 bulan 9 2025. Tunjuk, bacalah setiap pertanyaan dengan baik. 2. Jawablah dengan jujur sesuai diri kamu. 3. Tulis jawaban pada kolom tersedia. A. Identitas diri. Nama lengkap Salsabila Aryani. Hobi, kesukaan dan olahraga. Kegiatan yang paling sering saya lakukan di waktu luang membantu orang tua di warung. Kemampuan atau kelebihan yang saya miliki, suka mencoba hal yang baru. Mata belajar yang saya sukai, fisika. Prestasi keterampilan yang pernah saya raih, juara 1 di kelas saya. Cita-cita yang ingin saya capai guru olahraga. Alasan saya memilih cita-cita tersebut mengajak anak-anak agar hidup sehat. Tokoh atau idola yang menginspirasi saya, guru saya sendiri atau guru olahraga. D. Langkah mencapai cita-cita. Langkah kecil yang bisa saya lakukan sejak SMP, berlatih lebih giat lagi. 2. Hambatan atau kesulitan yang mungkin saya hadapi, modal terbatas pada orang. 3. Cara saya mengatasi hambatan tersebut, saya bekerja di Dosmed setelah pulang sekolah. 4. Dukungan yang saya butuhkan dari guru, teman atau orang tua. Dukungan dari guru dan teman. Refleksi diri. Tuliskan 1 kalimat motivasi untuk diri kamu sendiri agar tetap semangat meraih cita-cita. Saya yakin dengan kerja keras dan kreativitas saya bisa menjadi guru yang berprofesional di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu kembali. Selanjutnya kelompok berapa ya, Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD Bimbingan dan Konseling. Tema merencanakan cita-cita. Nama siswa Kanza Aryandra, kelas 1 SMP, tanggal 6 bulan 9 2025. A. Identitas diri. Nama lengkap Kanza Aryandra. Hobi atau kesukaan menyanyi. Kegiatan yang paling sering saya lakukan di waktu luang, membantu orang tua berjualan. Kompetensi diri. Kemampuan kelebihan yang saya miliki, berolahraga dan menyanyi. Mata pelajaran yang saya sukai,
biologi. Prestasi atau keterampilan yang pernah saya raih juara 3 di kelas. C. Cita-cita. Cita-cita yang ingin saya capai, ingin menjadi dokter. Alasan saya memilih cita-cita tersebut: membantu orang yang sakit. Tokoh atau idola yang terinspirasi saya: ibu saya, perawat puskesmas. Langkah mencapai cita-cita. Langkah kecil yang bisa saya lakukan sejak SMP: membantu ibu berjualan. Hambatan atau kesulitan yang mungkin saya hadapi: faktor ekonomi. Cara saya mengatasi hambatan tersebut: berusaha menabung. Dukungan yang saya butuhkan dari guru, teman, atau orang tua. Dukungan orang tua. Refleksi diri. Tuliskan satu kalimat motivasi untuk diri kamu sendiri agar tetap semangat meraih cita-cita. Saya yakin dengan giat belajar saya akan menjadi dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu. Siapa lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 LKPD Bimbingan dan Konseling. Tema merencanakan cita-cita. Nama siswa Faura Zahira, kelas 1 SMP, tanggal 6 bulan 9 2025. A. Identitas diri. Nama lengkap Faura Zahira. Hobi kesukaan membaca buku. Kegiatan yang paling sering saya lakukan di waktu luang: membantu orang tua di rumah. B. Potensi diri. Kemampuan kelebihan yang saya miliki: membaca puisi. Mata pelajaran yang saya sukai: matematika. Prestasi keterampilan yang pernah saya raih: juara 1 antar kelas. C. Cita-cita. Cita-cita saya ingin saya capai menjadi polwan. Alasan saya memilih cita-cita tersebut: menjadi tata tertib keamanan. Tokoh idola yang menginspirasi saya: orang-orang yang hebat di luar sana. D. Langkah mencapai cita-cita. Langkah kecil yang saya lakukan sejak SMP: lebih giat belajar. Hemat atau kesulitan yang mungkin saya hadapi: faktor ekonomi. Saya mengatasi hambatan tersebut: menabung. Dukungan yang saya butuh dari guru, teman, atau orang tua. Dukungan orang tua, kakak, atau kakak. Tuliskan satu kalimat motivasi untuk diri kamu sendiri agar tetap semangat meraih cita-cita. Saya yakin dengan kerja keras untuk menabung, saya akan menjadi polwan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD Bimbingan dan Konseling. Tema mencerahkan cita-cita. Nama siswa Abi, kelas 1 SMP, tanggal 6 bulan 9 2025. Petunjuk: 1. Bacalah setiap pertanyaan dengan baik. 2. Jawablah dengan jujur sesuai diri kamu. 3. Tulis jawaban pada kolom tersedia. A. Identitas diri. A. Nama 1. Nama lengkap Abi Sadewo. 2. Hobi kesukaan: berolahraga. 3. Kegiatan yang paling sering saya lakukan di waktu luang: membantu kakak jualan kecil-kecilan. D. Potensi diri. 1. Kemampuan dan kelebihan yang saya miliki: selalu kreatif dan suka mencoba hal baru. Mata
pelajaran yang saya sukai bahasa Indonesia. 3. Prestasi keterampilan yang pernah saya raih, juara 2 olahraga. C. Cita-cita. 1. Cita-cita yang saya capai sebagai pengusaha. 2. Alasan yang memilih cita-cita tersebut ingin mandiri dan membuka lapangan kerja. 3. Tokoh idola yang menginspirasikan saya, Sandi Agung Uno. D. Langkah mencapai cita-cita. 1. Langkah kecil yang bisa saya lakukan sejak SMP adalah berlatih berjualan kecil-kecilan. 2. Hambatan kesulitan yang mungkin saya hadapi, modal terbatas. 4. Dukungan yang saya dari guru, teman atau orang tua mengizinkan berjualan. E. Refleksi diri. Tuliskan satu kalimat motivasi untuk diri kamu sendiri agar diri tetap semangat meraih cita-cita. Saya yakin dengan kerja keras saya bisa menjadi pengusaha sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan dari teman-teman kita yang membacakan tentang bakat cita-citanya. Jadi dari sekarang kita harus giat belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita di masa depan. Ya. Dengan memiliki cita-cita, anak ibu harus fokus dan belajar lebih giat lagi. Dengan adanya motivasi pada diri kita sendiri, maka anak ibu harus lebih giat belajar lagi dan semangat untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Apabila anak ibu tidak menguasai bidang studi yang kita miliki untuk meraih cita-cita, apakah mungkin kita bisa memilih cita-cita kita tersebut? Ya kan? Jadi karena belajar dan cita-cita adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Belajar adalah bekal untuk menggapai cita-cita di masa depan. Sementara cita-cita adalah motivasi agar kita semangat belajar. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita ini, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Siapa ya yang mau memimpin doanya? Boleh, silakan maju ke depan.